Gimbal yang satu ini kecil banget dengan built-in tripod, bisa di-extend serta ada remote controlnya. Gimana sih gimbalnya? Mari kita bahas. Yo Internet with Mirin, kali ini gue bakal bahas nih ya, ini adalah gimbal. Sebetulnya ini kayak selfie smart gimbal namanya. Jadi ini adalah selfie stick gitu, tapi ada motornya, jadi dia gimbal. Nah ini, itu kan kecil banget ya. Ini kan gimbal yang kecil banget, super duper mini, kecil sekali. Hanya sekecil ini dia itu udah ada nih tongsisnya ya kan ya. Barusan udah gue bahas, ini ada juga nih mini tripodnya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ya, ini bisa panjangin nggak sih? Kayaknya masih ya. Saya panjangin dulu guys ya. Oke, ini udah paling panjang. Nah ya, ini bahkan out frame gitu ya ini palanya. Jadi teman-teman semua kalau misalnya butuh ini, itu enak banget, taruh di meja itu udah tinggi banget gitu loh. Jadi dengan tubuh mungil sekecil ini, kita akan bahas berbagai fitur yang kaya dari tubuh semungil ini. Kita bakal bahas aja. Yang pertama yaitu, pastinya gue bakal menyampaikan sesuatu hal yang perlu gue sampaikan untuk anda semua. Tapi kalau misalnya hal-hal yang biasa aja, gue nggak bakal ngomongin di video kali ini. Jadi yang pertama nih ya, ini nggak perlu aplikasi, basically nggak perlu. Jadi ini kan ada locknya ya, di sini bagian belakang sini ada locknya. Jadi kalau locknya ini dibuka, oke, lalu dia bisa freely, motornya itu 360 derajat dan tanpa batas. Jadi teman-teman semua kalau misalnya lagi bosen mau main fidget spinner juga bisa main di sini ya. Lalu teman-teman semua langsung hidupkan aja di bagian sini ya, dihidupkan saja, set. Nah, kalau udah hidup, nanti ada bunyi, dia bakal stabilize langsung sendiri. Nah ini itu udah bisa digunain langsung, karena emang dengan tubuh yang sekecil ini yang dijual tuh ke compactness-nya itu loh, ke rapetannya itu, kekecilannya itu, dan kesimpelannya itu yang dijual dari gimbal yang satu ini. Nah kalau misalnya teman-teman semua, ini kan versi kita pasang aja HP ya. Saya gunain Android di sini ya, HP udah saya review, ini adalah Realme Narzo. Dan ini besar banget, by the way, ini 6 inch ya. Ini Realme Narzo 20, teman-teman semua search berapa inch gitu ya, karena ini cukup besar sebetulnya. Kita langsung pasang aja, by the way. Oh ya, cara ngeceknya gampang. Cara ngecek ukuran HP itu pas apa enggak, ya itu caranya. Nah ini kalau bisa diputer langsung itu udah pas dan udah bisa digunain langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ini mentok gitu ya, walaupun HP kita besar itu bisa, tapi harus bisa lewat di sini. Jadi regardless kalau teman-teman semua pengen nyimbangin nggak apa-apa, nggak pengen juga nggak apa-apa. Yang penting dia nggak kesentuh, nggak kepentok sama yang satu ini. Ini adalah tips untuk stabilize-nya dan juga ukurannya seberapa. Lalu kan ini kan udah gini ya, udah kepasang. Ini enak banget ya, motornya tuh bener-bener mulus banget. Kita hidupin aja lagi. Dan dia udah kesambung gitu. So, ini udah bisa dipakai. Nah, teman-teman semua kalau misalnya berpikir ini kan vertikal, ini gimana caranya horizontal, ya udah diginiin aja. Ini udah horizontal. Oke, mau ke atas, kamera di atas juga bisa. Tuh. Kamera di sebelah kanan sini. Ntar, oh, udah oke. Arahin aja nggak apa-apa. Ya, motornya emang kayak gitu. Enak banget, gampang banget koneksinya, gampang banget cara penggunaan gimbalnya. Tutorialnya cuma segitu aja sih. Jadi, thanks for watching. Enggak dong ya, ini fiturnya banyak banget guys. Setelah teman-teman semua mengetahui cara pairingnya ya, cara pairingnya kan seperti itu aja, nggak perlu gimbal khusus dan segala macam. Itu juga bisa connect ke sini, nanti gue bakal bahas. Tapi kita bakal bahas aja yaitu ke aplikasinya langsung. Oke teman-teman semua, gue udah connectin yaitu ini gimbalnya ke handphonenya gue. Jadi kalau teman-teman semua ini juga kalau kepo ya kenapa gue merahin ya, gue kasih stiker di sini supaya teman-teman semua fokus terhadap aplikasi yang bakal gue jelasin. Karena setiap aplikasi, setiap gimbal itu berbeda. Jadi kalau misalnya aplikasi satu, gimbal satu itu beda. Jadi enak banget kalau kita search ke Play Store ataupun App Store itu ya langsung aja search ke gimbal yang satu ini yaitu Beats Steady Q. Langsung ada, langsung connect, gampang banget dan itu cepet banget connectinnya. Nanti juga dijelasin di aplikasinya. Nah itu untuk permulaan aplikasinya, untuk penjelasan permulaan dari aplikasi tersebut. Nah di UI-nya sendiri ini semuanya sama, di iOS juga gue udah nyamain bener-bener purely sama banget. Dan kalau kita misalnya lihat di sini, itu di sebelah kiri sini ada yaitu pengaturan 4K 1080p dan juga FPS-nya. Jadi ini terbatas dan gak terlalu banyak gitu ya. Lalu juga pastinya di HP yang Realme gua ini itu nggak support 4K, tapi di sini ada 4K ya, dia bakal scale up gitu. Tapi kalau misalnya di iOS itu memang udah 4K itu hasilnya ya. Lalu untuk ganti kamera sendiri itu kalau di iOS perbedaannya di iOS sendiri yaitu kita bisa ganti wide lensnya. Jadi lensanya yang gua gunain ini kan iPhone 11, jadi dia ada wide dan juga ada normal, dan juga pastinya di depan ada kamera juga, ada 3. Tapi kalau di HP gua ini dia cuman bisa 2, yaitu kamera
kamera depan dan kamera belakang. Padahal di belakang sendiri itu ada tambahan 3 lensa, tapi dia nggak bisa gunain lensa wide dan segala macam kalau untuk di Android sendiri. Di HP gua ya, Realme Narzo 20, tapi gua nggak tahu kalau misalnya di HP teman-teman semua. Lalu di sini ada toggle buat teman-teman ngezoom dan zoom out, dan juga ini atur fokus ya. Lalu kalau di bagian sini adalah tracking function, dan ini available in desktop use. Jadi teman-teman semua harus diganti ke desktop use, nanti gue jelasin lagi. Lalu kalau untuk di bagian sini itu ada parameter, photo size dan segala macem. Lalu kalau ini versinya, jadi bisa dibilang ini adalah settingnya gitu ya. Lalu ini ada di bagian bawah sini, bagian kanan ada foto, timelapse, slow motion dan segala macem. Lalu di tengah ada tombol shutter. Nah kalau gambar tangan ini adalah hand gesture. Lalu di bagian bulat 3 ini yaitu filter, dan teman-teman semua bisa ngasih efek beauty atau efek pemanis gitu ya. Kalau misalnya pengen jerawat hilang ataupun pengen lebih tirus, itu bisa digunain di sini. Dan emang bisa diatur juga sih, jadi hasilnya cukup natural juga menurut gua. Nah, lalu fitur yang paling penting ada di momen di pojok kanan atas sini. Kalau di momen sendiri teman-teman semua bisa lihat ada suaranya guys ya. Dia bakal ngasih efek-efek seperti ini, ada Inception, jadi ada Dreamy Auto Rotation gitu. Hasilnya bisa teman-teman lihat di tengah gitu ya. Lalu ada Dolly Zoom, hasilnya juga teman-teman bisa lihat di tengah. Jadi ada previewnya gitu, dan efeknya itu banyak banget. Jadi momen ini bisa dibilang adalah efek-efek khusus terhadap gimbal yaitu B-Steady-Q ini. Jadi ya banyak banget sebetulnya, ada panorama video, ada juga Clone Me, dan menurut gue sih yang gue suka banget Inception, walaupun ini bisa gue pakai aja di remote-nya. Nah itu untuk mode-modenya. Oke, untuk kekurangan dari aplikasi itu sendiri yaitu dia nggak ada manual exposure, nggak bisa ngatur shutter speed, white balance dan segala macamnya. Itu adalah kekurangannya. Tapi kelebihannya again ini adalah gimbal atau selfie stick yang bisa kita gunain tanpa aplikasi. Jadi teman-teman semua kalau misalnya pengen pakai Filmic Pro di iOS, itu adalah aplikasi yang luar biasa banget gitu ya, itu teman-teman semua masih nggak apa-apa, aman-aman aja. Karena ya di iOS sendiri aplikasinya butut kan, kalau misalnya bawaan dari Apple aplikasi fotonya itu jelek banget. Tapi kalau misalnya di Android itu lebih bagus lagi karena kita bisa ngatur manual exposure-nya langsung. Dan ini juga ya again, dia itu tanpa aplikasi aja udah bisa hidup stabilizer-nya dan segala macamnya. Jadi kekurangannya salah satunya itu ya. Dan itu sebetulnya adalah hal yang krusial banget bagi gue pribadi. Dan kalau misalnya orang-orang yang belum biasa pakai gimbal apalagi shoot pakai HP, dia bakal nggak tahu kalau itu adalah sebuah kekurangan. Bagi gue itu sangat kekurangan sekali. Ya siapa tahu Bika bisa update lagi di kemudian hari. Oke ya, gue bakal bahas nih. Barusan kan di opening gue perlihatkan ini bisa dicopot, yaitu dia memiliki remote control yang bisa dicopot. Nah ini tuh sebetulnya udah connect ke HP kalau ada LED warna biru gini. Tapi coba kalau gue matiin ya, gue bakal matiin Bluetooth di sini, dia bakal copot. Ntar, nah tuh hilang ya. Lalu kalau udah hilang kayak gini teman-teman semua, jadi otomatis dia nggak bakal connect ke HP. Gue nggak bakal curang kalau ini gue atur lewat HP, enggak. Gue bakal connectin ke makhluk yang kecil ini. Ini build-nya juga oke sih ya, bener-bener padat banget. Lalu di sini ada switch, di atas sini ada switch yang bisa kita geser, set, dan geser aja, udah bisa langsung connect ke sini, dan kita bisa gerakin tuh. Nino tuh ya, di atas ini kayak ada lampu gitu, dan kita bisa ngatur. Ya basically kita nggak butuh aplikasi sebetulnya gitu loh, karena ini emang udah built-in gitu. Lalu kalau teman-teman semua bisa lihat di sini, oh ya ini by the way auto calibration gitu, jadi kalau mau copot pasang langsung ke kalibrasi ya, jadi ini mantap sekali. Oke, untuk ininya remote controlnya apa aja sih fungsinya? Pastinya di sini ada zoom in zoom out, tapi itu harus ada aplikasi. Tapi kalau untuk roll gini itu udah ada di sini, nggak perlu aplikasi. Dan juga yang butuh aplikasi lagi itu ganti kamera. Jadi kalau mau ganti kamera itu harus pakai aplikasi. Lalu juga pastinya ini bisa digunakan untuk shutter gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua lagi jauh dari HP gitu ya, taruh sini, oke? Nah, ini kurang enak dilihat. Nah, bisa shutter di sini, bisa gitu loh. Dan kalau jadi tombol shutter sendiri ya enak gitu kan, bisa jarak jauh juga. Dan kalau misalnya kita mau ganti angle juga bisa, diklik aja sebagian sini gitu ya. Dan ini sebetulnya ada gambarnya juga sih, ini membantu kita juga untuk remote controlnya sendiri. Jadi ya tinggal diganti-ganti aja dan itu cepet banget. Lalu kalau misalnya ditekan 3 kali, dia bakal ada, nah bentar, dia bakal bikin 360 gitu dan dia bakal muter full. Oke, jadi kalau kita mau reset lagi, klik 2 kali aja. Nah, udah deh jadi. Dan kalau misalnya teman-teman semua mau kasih efek yang muter barusan tanpa aplikasi ya ditahan aja gitu ya. Nah, dia bakal muter sendiri guys. Oke, jadi ini tombol yang sekecil ini benar-benar fungsionalitas luar biasa banget. Tinggal diganti aja switchnya, dia langsung auto connect, gak perlu kita connect ke sini lagi.
seperti itu. Oke, stabilizer trackingnya itu tidak terlalu banyak, ini sedikit sekali, bisa dibilang 2 doang. Jadi ini ya dia bakal tracking seperti ini dan otomatis dia nggak bakal muter-muter gitu ya guys ya. Oke, nah yang kedua yaitu dia bakal follow tangan kita seperti apa. Dia bakal follow walaupun dia bakal ngasih smooth gitu loh, kayak lembut banget gitu. Dia nggak bakal zik, nggak bakal. Oke. Jadi cuma 2 itu. Ya udah cukup sih untuk untuk gimbal yang sekompak ini itu udah sangat cukup guys ya. Jadi bener-bener oke lah menurut gue. Spesifikasinya sendiri dia itu hanya memiliki berat 195 gram, itu ringan banget dan itu udah ada battery includes-nya. Lalu untuk dimensinya sendiri dalam terlipat dia memiliki ukuran 140 x 54 x 36 mm, kecil banget. Lalu max payload-nya itu 260 gram dan besar handphonenya itu 55 sampai 100 mm dan max phone thickness atau ketebalannya itu 11 mm. Oke, ini adalah tutorial cara desktop mode. Mungkin teman-teman semua udah ada memiliki gimbal ini dan nggak tahu cara bikin ke desktop mode-nya. Gue bakal kasih tahu caranya. Jadi di sini ada leher, sebetulnya ada gambar gitu untuk muter di sini dan pakai 2 tangan ya. Ini di lock dulu yang bagian motornya, lalu di grab aja nggak apa-apa, diputer pelan-pelan dan dia bakal ada cetekan gitu sekali tek gitu ya, lalu dia bakal ada cetekan 1 kali lagi. Nah oke, udah aman ya. Jadi teman-teman semua langsung puter aja, lalu taruh aja deh di sini di bawah, dia bakal jadi desktop mode. Dan juga untuk desktop mode sendiri yang perlu diketahui gitu ya, ada kesulitannya untuk meletakkan ini itu nggak bisa teman-teman semua pakai yaitu case. Untuk pakai casing gitu nggak bisa. Jadi kebanyakan HP yang udah gue cobain sih ini kagak bisa ya. Jadi harus dicopot dulu casingnya. Dan seperti inilah untuk desktop mode-nya sendiri. Dan ini udah stabil sih. Dan seperti inilah desktop mode-nya. Jadi teman-teman semua nggak harus bingung, nggak harus pusing lagi gimana cara bikin desktop mode-nya. Ini gampang banget by the way. Oke, untuk kekurangan sendiri gue bakal membahas yaitu di kekurangan dan juga ada kelebihan. Di balik kekurangan kan pasti ada kelebihan, di balik kelebihan juga pasti ada kekurangan. Jadi di balik kekurangannya ini guys ya, pastinya ini memang sangat-sangat ringkas banget, parah, dan emang ini itu nggak cocok buat filmmaker yang gunain handphone. Dan pastinya ini karena dia cuma punya 1 motor doang, cuman punya 1 axis doang bisa dibilang gitu ya, karena yang gimbal biasa itu 3 axis gitu loh. Jadi memang nggak terlalu versatile, tapi kelebihannya sangat ringkas sekali. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman semua yang vlogger, yang tiktoker, yang nggak perlu ngevlog harus stabil semua. Jadi ini enak banget karena kalau misalnya teman-teman semua ya, barusan kan ada tracking muka segala macam. Jadi kalau misalnya teman-teman di cafe ya taruh di sini aja kan udah cukup gitu loh. Ini kecil banget. Lalu apalagi kalau misalnya tiktoker itu kan butuh HP doang, kecil banget. Nah ini gimbal sekecil ini kok bisa gitu loh. Jadi kekurangannya itu dia nggak terlalu banyak bisa memberikan atau mengurangi movement ketika kita menggunakan ini karena ya gimbalnya itu sedikit sekali. Tapi kelebihannya again dia memiliki ukurannya kecil banget dan menurut gue itu luar biasa banget. Sekecil ini dia ada tripodnya ya, ada ininya, tongsisnya gitu loh. Jadi luar biasa kecil sekali gitu loh. Dalam tubuh sekecil ini bisa memiliki banyak fitur seperti gimbal, seperti selfie stick, seperti ada mini tripodnya juga ya. Ini sangat luar biasa banget. Jadi ini fleksibel banget dan ringkas sekali untuk vlogger. Jadi menurut gua marketingnya memang tidak difokuskan terhadap orang yang filmmaking, yang bikin film, bikin video yang super still segala macam yang efeknya banyak banget. Tapi sangat cocok buat teman-teman semua yang memang vlogger. Sekian dulu guys ya. Thanks for watching this video until the end. Pembahasannya sekian dulu. See ya guys, dadah, respect, mantap. Gila, gimbal kecil banget, luar biasa sekali ya. Sekecil ini loh. Bener-bener lebih gede. Jauh lebih gede, luar biasa.